Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sulhan MM selaku Koordinator Lab Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan yang saya hormati Bapak Ahmad Tiprizi Soni Wicaksono ME selaku pemateri pada pelatihan statistik gelombang 7 kali ini. Dan yang saya banggakan peserta pelatihan statistik gelombang 7 pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara di pagi hari ini, yaitu pelatihan statistik gelombang 7. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelum memasuki acara, perkenankan saya Satrio Fajar Putra sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh Koordinator Lab FE UIN Malang, Bapak Muhammad Sulhan, dengan pemateri Bapak Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, dan akan dimoderatori oleh Saudari Inayatul Maula. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, acara yang keempat kuis, dan acara yang kelima penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini akan berjalan dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nantinya bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kedua yakni sambutan dari Koordinator Lab Fakultas Ekonomi Bapak Muhammad Sulhan sekaligus membuka acara pelatihan pada hari ini. Kepada Bapak Muhammad Sulhan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul, masih diberi kesempatan untuk belajar, masih diberi kesehatan karena dalam situasi pandemi ini kesehatan itu sangat penting. Sehingga harapan kami walaupun tetap di rumah, aktivitas di rumah jangan sampai lupa protokol kesehatan. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk kegiatan pelatihan statistik ini adalah gelombang 7. Ya, gelombang 7 ya. Oke, Iya, Pak. gelombang 7 dari untuk jurusan apa ini Mas Satrio? Ini jurusan PBS dan ada sebagian akuntansi, Pak. Akuntansi, oke. Ya, untuk jurusan perbankan syariah dan akuntansi. Kalau kemarin gelombang ke-6 itu dari jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya mewakili Pak Ferry sebagai Ketua Lab dari Ristori, Research and Statistik Laboratory, yang kebetulan beliau hari ini mungkin ada keperluan karena dia harus menjadi suami siaga karena istrinya akan melahirkan. Jadi saya sebagai koordinator lab dari Fakultas Ekonomi saya harus mewakili beliau. Ya, yang pertama saya ucapkan selamat datang di pelatihan statistik gelombang 7 ini. Semoga nanti pelatihan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan berkah bagi kalian, terutama nanti kalau kalian waktu menyelesaikan studi, mengerjakan tugas akhir menggunakan penelitian kuantitatif. Jadi nanti akan kita pelajari di sini alat bantu analisis statistik yang tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam menganalisis data secara kuantitatif. Jadi harapan kami nanti setelah kalian mengikuti pelatihan ini, diharapkan kalian ya waktu nanti semester akhir mengerjakan analisis data tidak lagi direntalkan atau istilah Jawanya itu didandakno ke biro-biro pusat pelatihan statistik seperti itu. Ya, jadi harapan kami manfaatkan betul pelatihan ini sehingga itu akan bermanfaat untuk kalian saat nanti kalian
mau menyelesaikan tugas akhir, terutama skripsi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, perlu saya informasikan bahwa pelatihan ini, ya, nanti kalau ada kesulitan di kemudian hari, seperti biasa, kami dari tim Restory yang diketuai oleh Pak Ferry, ya, yang diketuai oleh Pak Ferry, akan memberikan garansi. Jadi nanti silahkan kalau ada data, analisis data yang sekiranya membutuhkan pemahaman lebih, bisa nanti dikonsultasikan ke Lab Restory. Ya. Di sana kami akan dengan senang hati membantu kalian untuk membantu menyelesaikan analisis data. Tapi kita hanya membantu loh ya, bukan menganalisiskan. Beda dengan biro jasa ya, seperti itu. Jadi kita di sana hanya membantu ya, memberikan guide ya, memberikan arahan-arahan terkait dengan analisis data yang kalian alami kesulitannya, mungkin seperti itu. Kemudian untuk pelatihan ini, karena ini untuk PBS dan akuntansi, ya. Kalau di manajemen itu diwajibkan, kalau di PBS walaupun istilahnya, tapi kemarin Bu Nani juga bilang itu ya ini ya, lama-lama menjadi syarat utama nanti kalau mau nyusun skripsi ya. Jadi mau nggak mau kalian wajib mengikuti arahnya nanti ke depan ke sana karena ini penting. Ya, terutama untuk level S1. Itu rata-rata kalau hasil penelitian kalian ini ingin publikasi, itu rata-rata yang mindset kuantitatif itu lebih mudah untuk diterima dipublish di jurnal, baik jurnal terindeks nasional atau Scopus. Tapi ya nggak menutup kemungkinan walaupun kualitatif kalau bagus ya bisa diterima. Tapi rata-rata yang kuantitatif itu selama pengalaman selama ini itu lebih mudah diterima. Oleh karena itu nanti harapan kami terutama yang akuntansi itu kan rata-rata kan pakai data data sekunder, artinya data-data yang sudah ada berupa angka-angka itu, lah itu nanti lebih banyak mengarah ke analisis kuantitatif. Ya, yang PBS juga seperti itu sama, nanti arahnya juga seperti itu juga, banyak juga yang mengarah ke kuantitatif. Sehingga tolong dimanfaatkan betul pelatihan ini, diikuti dengan seksama, ya. Ikuti arahan dari pemateri, kerjakan latihan tugasnya, ya, sehingga akan memberikan hasil yang maksimal untuk kalian, bekal kalian saat nanti menyelesaikan studi. Walaupun kalian sudah diberi pengantar dasar di statistik 1 dan statistik 2. Jadi ini adalah pengembangan dari materi itu sebenarnya. Ya, yang kadang nggak sempat diberikan di mata kuliah itu. Atau kalaupun diberikan kadang ada dosen-dosen yang berbeda sehingga untuk saat ini itu adalah menyeragamkan. Kemudian untuk pemateri semester gelombang 7 ini adalah Pak Tibrisi Sony, ya, beliau masih muda, sangat ya energik. Mungkin kalian sudah kenal ya. Beliau salah satu peneliti juga, ya. Ya, jurnal-jurnalnya terkait dengan penelitian yang sifatnya kuantitatif juga sudah banyak publish. Artinya pemateri ini sangat sangat mumpuni di bidang untuk analisis data kuantitatif ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap ilmunya Pak Sony, ya, dan nanti bisa mengaplikasikan saat mau menyelesaikan tugas akhir. Oke, saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sony yang sudah meluangkan waktunya walaupun di hari libur untuk memberikan materi. Semoga ya, materi yang diberikan ini nanti akan memberikan keberkahan bagi kita semua, khususnya teman-teman mahasiswa yang mengikuti pelatihan saat ini. Akhirnya, ya, sekali lagi saya berpesan, ikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti jangan khawatir kalau ada kesulitan, ya, waktu menyelesaikan tugas akhir, nanti silahkan ada namanya Lab Restory, nanti di sana akan menerima dengan senang hati konsultasi dari analisis data yang akan kalian kerjakan. Dan jangan lupa ada garansi itu, tapi garansinya hanya sebatas kalian menjadi mahasiswa. Kalau sudah lepas dari jadi mahasiswa, beda lagi nanti garansinya. Sudah nggak berlaku. Gitu ya. Itu pesan saya. Di sana juga ada ASLab, ya ada Mas Satrio, ada teman-temannya itu tim lab yang juga sudah di TOT nanti akan biasanya di OT
di TOT dikasih pemahaman lebih sehingga bisa menularkan ilmunya ke teman-temannya seperti itu. Oke, kalau sudah siap untuk menerima materi, semangat. Kayaknya kok tegang gitu ya. Oke, relax aja. Yang penting serius, gitu ya. Jadi ilmunya benar-benar masuk. Kemudian program softwarenya harus sudah disiapkan. Jangan sampai nanti pemateri sudah memberikan materi, sudah aplikasi, terutama ini aplikasi loh ya. Kalian wajib bisa aplikasinya, praktek dari software itu. Ya. Jadi nanti dari praktek software itu nanti akan kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas kalian. Kalau kalian mengikuti pelatihan ini tapi masih belum bisa aplikasi software, berarti ikutnya nggak serius berarti. Oleh karena itu, sekali lagi ikutilah kegiatan ini dengan serius dan semoga memberikan keberkahan untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, itu penting ya, tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Dan perlu saya informasikan juga, kita sudah ada dekan baru ya di fakultas kita. Dekannya sekarang Pak Misbah mulai kemarin. Ya, mudah-mudahan juga bisa mewarnai FE ini dengan lebih baik lagi. Walaupun kemarin Pak Dekan Nur Sanawi itu sangat luar biasa ya dedikasinya sehingga semua prodi itu di fakultas itu A semua. Semoga yang sudah baik yang sudah dilulus oleh Pak Nur Asnawi, dekan yang sebelumnya bisa dilanjutkan oleh Pak Misbah. Jadi kami semua dari keluarga besar Fakultas Ekonomi memohon dukungan semua mahasiswa agar kita sama-sama juga mensupport dari kepemimpinan beliau Pak Misbah. Itu ya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, selamat mengikuti pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cara sini mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kembalikan ke Mas Satrio. Monggo Mas Satrio. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Sulhan atas sambutan yang diberikannya. Selanjutnya yaitu acara puncak yaitu pelatihan statistik dengan pemateri kita Bapak Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono atau yang akrab kita panggil dengan Pak Soni, dan akan dimoderatori oleh Saudari Inayatul Maula. Kepada Bapak Soni, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Informasi untuk teman-teman, ini pematerinya masih terkendala sama jaringan. Untuk itu teman-teman bisa menunggu sebentar ya, masih di follow up. Sembari menunggu pemateri, untuk teman-teman peserta jangan lupa untuk mengaktifkan kamera dan membuka software Evius-nya terlebih dahulu.
Halo Pak Sony, udah Halo, kedengeran, bisa kedengeran? Assalamualaikum. Ini mohon maaf banget nih teman-teman semuanya. Ada kendala teknis tadi. Ini kebetulan semalam laptop saya update, tapi kok jadi malah agak lemot. Oke, monggo silakan Mas Satrio. Monggo untuk Saudari Mbak Inayatul bisa dipimpin untuk sesi pematerinya. Baik, terima kasih kepada Mas Satrio selaku MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pelatihan pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara puncak, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Pemateri pada hari ini bernama Bapak Ahmad Tibrizi Sony Wicaksono ME, atau bisa dipanggil dengan Bapak Sony. Untuk riwayat pekerjaan beliau, selain seorang dosen, beliau juga seorang peneliti. Pada tahun 2019 hingga 2018 hingga 19, beliau seorang dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, untuk tahun 2019 hingga sekarang, beliau seorang dosen di UIN Maulana Mari Ibrahim Malang. Nah, untuk riwayat pendidikan, beliau melanjutkan studinya S1 dan S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, beliau juga aktif dalam beberapa keanggotaan, yaitu mulai dari tahun 2018 hingga saat ini, beliau aktif dalam keanggotaan Jurnal Minds, Manajemen Ide dan Inspirasi, dan juga Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Jurnal Ekonomi Islam Lariba, dan juga Maliki Islamic Economy Journal. Dan ada beberapa karya ilmiah beliau. Pada tahun 2018, beliau menuliskan dengan judul The Comparative Performance of Mandiri Syariah Bank and My Bank Berkait with the Concept of Maqasid Syariah. Dan pada tahun 2019, beliau menuliskan dengan karya ilmiah dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia Bank Syariah, dapatkah meningkatkan kinerja karyawan kontrak. Dan juga selain itu, pada tahun 2019, beliau juga menuliskan dengan judul Roadmap of Islamic Economy Implementation in Indonesia. Nah, selain itu, beliau juga menuliskan beberapa artikel yang masuk pada jurnal internasional. Nah, dengan judul Attributes of Islamic Bank Service Quality, Service of Metropolitan Customer Satisfaction. Dan juga pada tahun 2020 itu juga beliau menuliskan dengan judul Islamic Bank Financing, Financing the Special Effect Influencing Factor from an Elsevier is Indonesian. Nah, untuk baru-baru ini, pemateri juga meneliti dengan judul The Efficiency of Human Research Management During the Disruption and Pandemic Era, an Empirical Study of Indonesian Islamic Banks. Nah, yang dipubliskan pada bulan Juni kemarin 2021. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Sony, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman semua, ini mohon maaf ya, kalau agak lemot ini, aduh saya nggak tahu juga nih mau ngomong apa nih. Saya juga, honestly, saya malu banget ini, karena saya nggak tahu semalam ngotak-ngatik, terus tiba-tiba jadi lemot. Nah, ini sebentar ya, saya coba buka materi dulu. Jadi teman-teman, sebelum saya bawa teman-teman semua untuk olah statistik, saya mau membuka dulu pikiran teman-teman bahwa memang sebenarnya yang namanya olah statistik itu pasti akan bisa teman-teman eksekusi ya. Itu dimanapun, anytime, anywhere. Apalagi sekarang teman-teman dimudahkan dengan sumber informasi dari YouTube ya, atau bisa nanya dengan kakak kelas dan lain sebagainya. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah teman-teman memahami makna esensial. Jadi kayak misalnya EVIS itu dipakai buat apa? Terus bisa ngolah apa aja. Walaupun pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan regresi berganda ya, dengan data time series, tapi setidaknya teman-teman punya opsi yang lain, karena ini juga tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman melakukan olah statistik yang lain ya. Kalau ini kan yang saya tahu salah satu sebagai syarat ya untuk maju untuk sidang ya.
Tapi nanti nggak apa-apa ya, saya senggol-senggol sedikit analisisnya yang mungkin bisa saja teman-teman mainkan. Oke, ini saya coba izin ke teman-teman semua untuk share screen. Ini semuanya mahasiswa semester akhir ya? Iya, oke. Berarti udah dapat matlit semuanya ya, metodologi penelitian atau riset, keuangan dan lain sebagainya? Sudah Pak, semester Udah 6 ya? kemarin. Oke deh, baik. Oke, teman-teman, ini bisa kelihatan share screen saya? Bisa kelihatan? Bisa kelihatan, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, udah. Kelihatan, Pak. Oke, ini tapi, aduh, ini pertemuan pertama saya dengan teman-teman yang nggak enak banget menurut saya ini kalau saya bilang ini nggak cihui banget karena saya punya banyak kendala teknis di awal perjumpaan. Tapi mudah-mudahan bisa saya balas dengan insight yang akan saya berikan ke teman-teman semua terkait dengan penulisan. Saya akan giring dulu ke teman-teman sebelum olah data. Ini mungkin nggak akan lama, tapi mudah-mudahan bisa membuka pikiran teman-teman bahwa olah data itu tidak hanya regresi saja. Kebetulan juga saya pakai regresi itu udah 3-4 tahun yang lalu. Terakhir saya pakai ya. Sekarang ini udah nggak pernah lagi. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan bisa kasih masukan. Oke, ini teman-teman, ini sharing data. Saya selain sebagai dosen dari UIN Maulana Malik Ibrahim ini, saya juga dulu sebagai dosen di UIN Jakarta. Karena memang ada tes kemarin itu ada 2019 itu ada penerimaan pegawai negeri. Alhamdulillah saya lolos. Tapi sebelumnya saya juga bergabung di Center for Theorizing in Islamic Economic and Finance, di mana kita membahas juga terkait dengan proses pembuatan sebuah teori dari di ekonomi Islam, karena who knows lah, gitu kan, ekonomi Islam ini belum ada teori yang benar-benar sahih, karena memang kita masih mengadopsi teori-teori dari ekonomi konvensional. Oke, nah sebelum teman-teman nulis, yang teman-teman perlu perhatikan itu adalah sebuah masalah. Jadi garis besarnya adalah ketika teman-teman meneliti tidak ada masalahnya, ya teman-teman ngapain meneliti topik yang teman-teman pilih, ya. Dan untuk mengungkapkan masalah itu tidak hanya teman-teman membuat opini. Nah, itu yang harus teman-teman hindari ya. Jadi kalau opini itu adalah bentuknya sifat subjektif, ya. Itu based on misalnya Mas Satrio melihat bahwa ekonomi kita itu sudah bagus, ya. Bagusnya dari mana? Ya dari opini saya, Pak. Dari opini narasumber yang ada di wartawan wawancara dan lain sebagainya. Nah, itu tidak cukup untuk menggambarkan sebuah permasalahan yang akan teman-teman tulis. Tapi apa yang bisa menjadikan dasar acuan dalam sebuah penelitian untuk mengungkapkan sebuah permasalahan? Ya, pertama teman-teman harus mengungkapkan sebuah data. Ya, ini jadi percuma ya teman-teman, saya mau garis bawahi ketika teman-teman olahan statistik itu sangat perfectly ya, itu sangat bagus banget, tapi ketika teman-teman tidak bisa menyajikan permasalahan yang tepat dan bisa membuka mata si pembaca, janganlah teman-teman bilang bahwa ya udahlah si penguji dulu, atau enggak saya sebagai orang yang melakukan penulisan ilmiah ini mengatakan ini masalahnya oke. Itu bukan standarisasi mengatakan bahwa masalah itu berhasil diungkapkan. Tapi ketika masalah teman-teman tulis, permasalahan itu berhasil diungkapkan adalah ketika opini dari si pembaca. Jadi kalau ada orang baca merasa bahwa membaca tulisan teman-teman bahwa oh ini benar nih ada masalah ini, dia akan tertantang untuk membuka lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat hingga membaca kesimpulan apa yang teman-teman tulis. Oke ya, clear ya? Nanti saya akan menunjukkan masalah itu seperti apa. Nah, untuk menunjukkan sebuah masalah ada namanya kondisi ideal. Ya. Sorry, ini saya kecepatan atau gimana nih? Apa pas? Sudah pas kok, Pak. Sudah pas ya. Ini mohon maaf ya kalau bahasa saya terlalu agak terlalu gimana ya, karena mungkin kultur saya besar di Jakarta, jadi mungkin bahasanya agak terlalu nggak terlalu rapih ya. Maksudnya terlalu acak-acakan sebagai friendly, karena saya menganggap teman-teman sini semua adik saya. Ya. Tidak ada strata yang terlalu jauh antara saya dengan teman-teman. Nanti teman-teman bisa nanyain apapun ya, tentang apapun maupun di luar konteks, tapi masih dalam sebuah penelitian.
Oke, lanjut. Nah, teman-teman bisa menggambarkan sebuah kondisi ideal ketika teman-teman bisa mengungkapkan sebuah fakta, ya. Asumsinya seperti gini, kayak di depan parkir FE ada tulisan parkir untuk dosen, ya. Lalu ternyata banyak yang parkir di situ adalah mahasiswa. Itu adalah kondisi yang tidak ideal. Idealnya seperti apa? Kondisi idealnya adalah ketika ada tulisan di depan Fakultas Ekonomi parkiran untuk dosen, maka hanya dosen saja yang parkir di situ. Masuk ya? Berarti kalau dosen saja yang parkir di situ, nggak ada masalah toh. Ngapain teman-teman melakukan sebuah riset? Tapi ketika teman-teman bisa melihat di situ bahwa oh itu ada tulisan parkir untuk dosen, yang parkir di situ mahasiswa semua. Wah, ini ada apa nih? Menarik nih untuk saya teliti nih. Saya bisa aja nih bagi kuesioner ke teman-teman mahasiswa untuk melihat, teman-teman tahu nggak sih di situ ada tulisan parkir untuk dosen, tapi itu kenapa teman-teman masih parkir di situ ya? Itu kan menarik untuk dikulik. Tapi kalau ternyata di situ ada tulisan parkir untuk dosen, dosen semua parkir di situ, ya udah nggak menarik. Ya biarin aja gitu kan. Itu adalah kondisi yang ideal, gitu kan. Nah, untuk mentektokkan kondisi ideal itu bagaimana cara mengungkapnya, teman-teman bisa silakan benturkan dengan ada yang namanya aturan. Kayak misalnya ada peraturan edaran dari rektor bahwa wilayah parkir di depan fakultas untuk dosen. Tiba-tiba mahasiswa yang parkir di situ. Berarti kan ini nggak ideal nih. Ada aturan dari rektor mengatakan seperti ini, tapi implementasinya bahwa mahasiswa masih parkir di situ. Masalah toh? Benar ya? Ya kan? Lalu secara konsep, bahwa konsep kerapian ketika teman-teman parkir motornya udah parkirnya di tempat dosen, terus parkirnya nggak rapi, ya kan? Harusnya kan kalau untuk good university world class university misalnya, itu rapi semuanya. Ternyata tidak rapi. Nah, itu adalah sebuah hal yang menarik untuk diteliti. Oke ya, masuk ya teman-teman ya. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman juga untuk mengungkapkan. Jadi kita tidak hanya sembarangan mengolah data aja, karena honestly, ketika teman-teman melihat bahwa itu software, berapapun angkanya, ketika teman-teman masukkan olah data, dia pasti akan keluar. Hanya permasalahannya dia lolos uji asumsi klasik atau tidak, hasilnya signifikan atau tidak. Tapi berapapun datanya ketika teman-teman running, dia pasti akan bisa. Dia pasti akan beroperasional. Oke ya. Di sini ada arah deduktif dan induktif. Teman-teman harus tahu, kalau teman-teman penelitiannya adalah kuantitatif, yang bersifatnya pure statistik, dia pasti akan berpikir arahnya adalah umum ke khusus. Artinya ada teman-teman silakan tulis pikiran teman-teman skala skup yang besar dulu. Kalau teman-teman ngomongin bank syariah, ya teman-teman jangan langsung nulis bank syariah, tapi tulis dulu kondisi ekonomi syariah pada sebuah negara tersebut. Ya, itu pola pikir deduktif. Jadi dari atas sesuatu yang gemuk dulu, teman-teman ceritakan turunkan ke bawah yang sifatnya lebih khusus. Nah, kalau arah induktif itu sebaliknya. Teman-teman ngomongin dulu arah yang sifatnya khusus, baru teman-teman ngomongin sesuatu yang sifatnya lebih holistik atau lebih besar. Nah, dipakainya seperti apa kalau induktif? Di induktif itu silakan teman-teman pakai untuk penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, pertanyaan adalah apakah data kualitatif yang bentuk wawancara itu nggak bisa diolah, Pak Bro? Bisa. Sekarang sudah banyak software yang bisa mengolah data hasil wawancara, itu bisa keluar instrumen koefisiennya, instrumen statistiknya itu bisa. Penelitian saya tahun 2019 yang diterbitkan di Finlandia itu mengolah data hasil wawancara dengan metode semi statistik, ya. Jadi itu semua bisa aja. Ini adalah pilihan buat teman-teman. Jadi tidak melulu untuk nulisnya sifatnya kuantitatif kuantitatif, tapi bisa juga kualitatif. Nanti software-nya seperti apa nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke ya. Next. Nah, identifikasi masalah. Teman-teman wajib banget mengidentifikasi masalah. Apakah ada kesenjangan nggak sih dalam topik yang teman-teman bahas ini? Jangan sampai teman-teman memaksakan. Banyak sekali adik-adik saya yang menulis ketika ingin melakukan sebuah riset, misalnya dia pengen riset terkait dengan service quality bank syariah di Suhat, misalnya ya. Kita ambil BSI Suhat. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan penelitian di BSI Suhat? Oh iya Pak, karena ayah saya kerja di situ. Oh itu udah pasti dihajar ketika sidang, ya. Karena teman-teman harus bedakan ketika teman-teman menulis di blog yang ada di website dengan ketika teman-teman menulis sebuah karya ilmiah. Transkripsi ini adalah karya ilmiah.
Karena saya tipikal adalah dosen yang tidak mau teman-teman dihajar di sidang. Lebih baik teman-teman agak sedikit extra effort ketika sedang menulis skripsi, ya. Jadi ada sedikit attention yang teman-teman keluarkan ketika lagi proses menulis skripsi. Karena impact-nya apa? Impact-nya adalah ketika teman-teman benar-benar fokus menulis skripsi, di luar sana itu pekerjaan untuk teman-teman ini tidak hanya terkait dengan banking, tidak hanya perusahaan jadi administrasi dan lain sebagainya. Karena di luar sana banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan research and development. Dan tugasnya seperti apa? Ya bikin kayak semacam skripsi ini, gitu kan. Dan itu menurut saya ada hal yang juga cukup menarik ya. Ketika teman-teman ada pendalaman sedikit di arah ini terkait dengan riset, saya rasa teman-teman akan punya experience dan teman-teman akan bisa fight di dunia luar setelah teman-teman lulus. Oke ya. Ini pertama harus logis dan lain sebagainya. Teman-teman harus mampu mengidentifikasi masalah. Nah, ini untuk membaca data ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah data yang menurut saya wajar saja. Ketika ditampilkan dalam skripsi, ya, ini menurut saya nggak ada masalah. Teman-teman harus lihat di sini namanya perkembangan, financial intermediation. Nah, financial intermediation itu apa aja? Itu bisa peran perbankan dalam menyalurkan pendanaannya. Itu bisa melalui pembiayaan bagi hasil, penempatan dana pada bank syariah, maupun instrumen investasi. Ya. Dan ini karena variabelnya ada profitabilitas, ya, jadi pasti akan di-compare. Kalau teman-teman lihat di sini datanya kan growth naik semua ya. Ini ambil yang kuning profitabilitas, dia naik terus dari tahun 2010 sampai 2019. Lalu hal yang sama juga sama terhadap pembiayaan bagi hasil ini naik terus. Ya udah, kalau ini udah datanya seperti ini, ngapain teman-teman teliti? Permasalahan di mana? Orang datanya sudah growth semuanya, ya. Ini buat insight ke teman-teman ya. Jadi akan ada perbedaan yang sangat signifikan ketika teman-teman melihat data perkembangan. Kalau data perkembangan ini akan gelondongan sifatnya ya. Ini terus pasti akan meningkat. Tapi akan berbeda ketika teman-teman menyebutnya sebagai perkembangan. Nah, perkembangan atau pertumbuhan ya. Nah, kalau pertumbuhan, dia tumbuh. Setiap tahun itu berapa persen sih tumbuhnya? Itu akan berbeda dan dinamikanya akan lebih terlihat. Nah, ini dengan data yang sama, saya olah ya, dengan data ini saya olah dengan seperti ini, dengan melihat pertumbuhan persentase tiap tahunnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kan akan mengalami fluktuatif, ada yang stagnan, ada yang fluktuatif ya. Ini pembulatan ya. Jadi angkanya banyak yang 2.44 ya. Tapi ini kalau secara tren, teman-teman bisa lihat di sini angkanya fluktuatif. Ini sampai ada yang grafiknya seperti ini ya. Ini akan lebih mudah ketika teman-teman announce kepada penulis atau dosen membimbing teman-teman semuanya ya. Bahwa di sini ada fenomena yang teman-teman bisa sampaikan. Oke. Lalu berikutnya, ini adalah hal yang sepele ya bagi sebagian orang ketika melihat adanya sebuah riset gap. Ya, ini tapi wajib banget. Teman-teman perlu masukkan ini. Ini biasanya di paragraf terakhir menjelang teman-teman mau nulis di bab 2. Gunanya buat apa sih? Nah, riset gap ini biasanya gunanya untuk mengungkapkan sebuah permasalahan yang ada di penelitian teman-teman. Jadi, dia akan lebih powerful ketika bab 1 teman-teman, introduction teman-teman diisi oleh data, sebuah fenomena, lalu dikuatkan lagi ada opini yang berbeda. Pertama, misalnya dengan riset yang teman-teman lakukan, ada sebuah peneliti yang melakukan penelitian, hasilnya itu B. Tapi ada peneliti lain juga yang hasilnya A. Nah, beberapa peneliti juga di berbagai wilayah di belahan dunia ini dengan variabel yang teman-teman gunakan hasilnya C. Nah, ini kan menimbulkan sebuah perdebatan. Nah, untuk itu teman-teman melakukan sebuah riset. Oke ya. Nah, ini teman-teman saya rasa sudah harus tahu ya bahwa ini awas kejebak teman-teman. Yang namanya tujuan penelitian, rumusan masalah, hipotesis dan juga kesimpulan itu harus sejalan dan sesuai. Jangan sampai rumusan masalahnya ada 5, kesimpulan cuma ada 2. Itu pasti kena ya. Sama juga hipotesis dan juga tujuan. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 5 ya, maka kesimpulan juga harus ada 5. Nah, hipotesisnya juga sama ya. Oke. Tujuan penelitian juga harus sama. Nah, ini adalah hal yang paling klasik yang saya banyak adik-adik saya ini banyak menulis di landasan teori ini yang cukup salah karena lebih banyak memasukkan sebuah konsep bukan teori. Ingat ya, konsep dan teori itu berbeda sekali. Konsep adalah ide sebuah gagasan yang belum diuji secara evidence
Ya, secara pembuktian itu belum diuji. Tapi kalau teori, konsep dan gagasan yang sudah diuji. Ya, jadi harus dibedain. Ketika saya yang banyak menguji itu banyak adik-adik itu yang nulis kayak misalnya dia ngomongin perbankan, dia masukin itu perbankan adalah ya nggak perlu lagi sih menurut saya gitu kan ditulis karena pada dasarnya ya itu nggak terlalu penting-penting banget dan adik-adik juga pasti udah pada tahu perbankan itu apa ya. Tapi kalau memang judulnya adalah landasan teori, maka teman-teman silakan masukkan grand teorinya itu apa, middle rank teorinya apa, dan juga apply teorinya. Nah, kalau grand teori, teori yang skupnya lebih besar, dia akan memayungi middle rank teori. Nah, nanti kalau udah ada middle rank teorinya, dia akan turun lagi ke applied. Applied itu apa? Teori yang akan mendukung variabel-variabel yang teman-teman gunakan. Ya, ini sering sekali terjadi kesalahan teman-teman, dia hanya menulis misalnya variabelnya ada 4, ya dia tulis cuma teori dari variabelnya aja. Padahal itu bukan teori, dia hanya menjelaskan dari konsep variabel yang dia gunakan. Ya, ini juga kerangka konseptual ya. Ini silakan teman-teman, ini secara klasiknya dan standarnya pasti akan digambarkan seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman mengkaji terkait regresi ini jangan lupa ada uji normalitas, multicol ya, autokorelasi dan juga heterokodistisitas. Nah, kalau teman-teman menggunakan penelitian yang sifatnya behavior, tidak perlu lagi mencantumkan yang nama uji autokorelasi ya, karena dia datanya tidak bersifat time series, jadi dia tidak perlu diuji secara autokorelasi. Oke, ini uji koefisien determinasi. Ya, ini saya rasa teman-teman sudah pada tahu ya, ada R² dan lain sebagainya. Oke, ini intermezzo dari saya sebelum kita masuk ke main course-nya, menu utama yaitu tutorial olah statistiknya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman, monggo. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan atau masih bingung dengan pemaparan materi tadi bisa ditanyakan langsung. Ya, monggo silakan. Jadi saya harap teman-teman jangan terjebak hanya olah data di statistik itu aja ya, gitu kan. Monggo. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, apa mau kita lanjut? Sepertinya dilanjut lebih dahulu, Pak. Nanti kalau Ya. di akhir pertanyaan bisa disampaikan. Oke, siap. Nah, ini teman-teman hampir semuanya sudah dapat ini ya, notes tutorial dari saya ya, dari Word ya, PDF ya. Nah, itu saya buat simpel banget ya, karena memang kan teman-teman kan tidak semuanya bertujuan untuk jadi peneliti ya, karena kadangkala skripsi itu hanya untuk syarat teman-teman untuk lulus saja. Jadi saya buat yang cukup simpel. Bentar ya, saya buka datanya dulu. Teman-teman silakan sekarang buka datanya juga nggak apa-apa di Evius. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, Pak Bro, kenapa sih saya harus makainya Evius, tidak harus memakai SPSS, Iran gitu? Karena biasanya kalau saya boleh menyampaikan ke teman-teman, kalau untuk SPSS itu biasanya lebih cenderung dipakai di penelitian yang sifatnya behavior, ya. Jadi dia memang lebih powerful di situ. Tapi kalau untuk yang data-data sifatnya numeric, economics, ya, pure statistik yang sangat kental sekali, itu biasanya kita masuknya ke Evius, Stata, terus bisa Erum dan lain sebagainya. Ya, itu sangat powerful sekali. Jadi akan sangat tidak menarik, apalagi ketika orang luar ya memposisikan melihat data yang seperti yang kita akan eksekusi hari ini, sifatnya numeric, nominal, ya dalam bentuk angka miliaran dolar dan lain sebagainya, terus diolahnya di SPSS, itu tidak akan powerful. Dan syarat ketentuannya teman-teman juga harus pahami ya, data untuk masuk dalam sebuah software itu pasti semuanya bisa diolah ya. Tapi ada kaidah ya, kaidah bahwa teman-teman biasanya tidak diperkenankan untuk memasukkan data yang N-nya kurang dari 50. Masuk ya? Jadi kalau data N-nya itu cuma 30 gitu loh,
itu tidak powerful ketika dimasukkan ke dalam FUSE atau SPSS. Nah, Pak Bro, kalau di data saya cuma 30, saya masukin kemana? Nah, itu biasanya teman-teman bisa memasukkan datanya di PLS. Ya, PLS itu lebih powerful untuk data-data yang sifatnya rendah. Teman-teman bisa baca bukunya Gujarati, ya, Umar Seka, Basic of Statistics. Nanti teman-teman bisa lihat di situ bahwa mana data-data yang powerful, dan pemilihan software itu nggak sembarangan. Tidak hanya menyertakan, wah saya hanya bisa software ini, maka saya olah di sini. Saya nyamannya untuk tampilan user interface-nya di software ini, saya eksekusi di sana saja. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Oke. Monggo, saya izin share screen teman-teman ya. Oke. Ini kayaknya pada ngantuk semua nih. Maaf ya, saya agak kelamaan ya. Oke teman-teman, monggo silakan. Ini tampilan awal ketika diklik FUSE-nya. Ya, teman-teman di FUSE itu bisa melakukan apa sih Pak Bro? Ya banyak ya, di FUSE itu teman-teman tidak hanya bisa melakukan regresi, bisa juga teman-teman melakukan variabel dummy, ya, regresi dummy, logis ya, di mana datanya itu sifatnya tidak lagi angka numerik seperti sekian juta dan lain sebagainya, tapi bisa saja dari cuma 0 dan 1. Itu biasanya dipilih dalam melakukan uji statistik terhadap misalnya pengen menguji antara political connection dan juga profitabilitas dari sebuah perusahaan. Kalau misalnya dari 30 perusahaan yang teman-teman jadikan sebuah sampel, lalu teman-teman menilai di 30 tersebut perusahaan mana aja sih yang komisarisnya dan juga direkturnya terkoneksi politik, ya. Kalau misalnya perusahaan A terkoneksi politik, maka teman-teman bisa tulis datanya adalah 1. Kalau dia tidak terkoneksi politik, bisa tulis datanya 0. Nah, data tersebut bisa nggak sih dikawinkan dengan data profitabilitas yang sifatnya triliunan, miliaran? Bisa, ya. Nah, teman-teman silakan masuk ke namanya regresi variabel dummy, ya. Jadi political connection itu ditempatkan sebagai dummy variabel. Lalu teman-teman juga bisa melakukan forecasting, memprediksi harga di masa yang akan datang, dan juga melihat apakah harga di masa lalu membentuk harga pada saat ini. Itu juga bisa dilakukan di FUSE, ya. Jadi banyak banget, FUSE tidak hanya regresi saja ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Teman-teman, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah untuk create new FUSE work file. Oke ya, ini diklik ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini, ya. Nah, fiturnya banyak di sini. Nah, ini Pak Bro, ini buat apa aja sih ya? Nah, kalau teman-teman datanya sifatnya time series, tidak ada data panel, ya mungkin ini dijelasin ya data panel di di Matplotlib itu apa ya? Teman-teman kalau datanya panel, silakan balance panel, ya. Kalau teman-teman datanya time series, silakan date and regular frequency, ya. Tapi kalau teman-teman datanya sifatnya acak ya, ingin diolah secara manually, ya teman-teman silakan unstructured, ya tinggal klik ini aja. Nah, karena penelitian kita saat ini datanya sifatnya time series ya, dari tahun ya, urutan tahun, maka teman-teman klik yang di tengah. Oke ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini spesifik data, di sini ada frequently-nya. Teman-teman bisa lihat, kita pilihnya 0 karena data yang kita miliki saat ini sifatnya 0. Tapi kalau teman-teman nanti punya datanya monthly atau daily, teman-teman silakan pilih saja data yang ada di sini. Ya, monggo, silakan. Oke. Nah, ini saya cek dulu ya, karena data kita ini dari tahun berapa nih? 83 ya, 1983 sampai dengan 2019 ya. Ini teman-teman silakan tulis di sini. 1983 hingga 2019. Oke ya. Nah, ini nih buat apa sih Pak Bro? Kok kita masih melihat seperti ini? Nanti setelah saya enter saya akan tunjukkan. Oke. Klik di sini. Maka dia akan muncul. Nah, data tersebut yang tadi kita tulis di situ adalah untuk menunjukkan observasinya atau kolom jumlah inputan teman-teman. Nah, ini kan bisa lihat di sini range-nya ya. Dari tahun 1983 hingga 2019, ini ada 37 observasi. Ya, observasi datanya. Jadi teman-teman bisa nginput sampai 37 data.
Ya, ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya, karena ini datanya jauh di bawah 50. Ini karena memang karena saya jarang mengolah regresi, jadi kemarin itu untuk sampelnya saya nggak ketemu data yang benar-benar common untuk diolah. Jadi ini saya datanya data fake ya, data olahan sendiri. Jangan teman-teman gunakan untuk skripsi teman-teman. Oke. Nah, ini kita anggap saja ini datanya 50 ya. Nah, teman-teman, ketika sudah masuk seperti ini, sudah benar diurutkan ya, dicek secara manual. Ini berapa sih datanya, benar 37 apa enggak ya? Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kan bisa kelihatan tuh. Oh, 37 benar. 37R. Artinya adalah di sini ada di kolom ini ada 37 kolom. Oke, sudah benar ya. Nah, lalu teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama adalah membuat objeknya. Ya, teman-teman bisa klik objek ya. Ya, new object, atau teman-teman bisa klik kanan. Jadi di Evius ini banyak sekali caranya untuk ketujuan yang sama. Jadi teman-teman tidak harus berpatokan pakai di sini, tapi bisa aja pakai yang di atas sini atau bisa klik kanan. Ya. Untuk simpelnya saya pakai klik kanan aja. Klik kanan, saya bikin new object, klik. Nah, kalau teman-teman datanya time series, maka gunakan pilih yang series. Ya. Teman-teman silakan kasih nama variabelnya. Saya kasih nama X1 aja ya. X1. Oke. Lalu lakukan hal yang sama sehingga memenuhi jumlah variabel teman-teman. Tapi karena saya malas, ya, saya melakukan dengan cara yang berbeda, tapi tetap bikin variabel jumlah yang sama sesuai dengan kebutuhan pilihan saya. Saya bisa Ctrl C, lalu Ctrl V, copy dan paste. Ya, karena kan ini range-nya jumlah ring-nya kan sama ya, 37 observan ya, jadi nggak ada masalah. Saya klik X 2. Oke lagi. Saya lakukan hal yang sama. Ctrl C, lalu Ctrl V. X 3. Lalu saya bikin lagi variabel Y-nya. Oke. Pak Bro, saya kalau mau ngeklik ini harus satu-satu apa enggak sih bukanya untuk input data? Bisa satu-satu, bisa juga enggak. Kalau saya pengen cara yang cepat, saya blok ini semuanya, ya kayak ngeblok di data Windows aja ya, biasa aja. Lalu klik kanan, open as group. Ya. Nah, muncul kan semuanya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini as group. Nah, ini untuk ngeditnya ini nggak bisa langsung diedit ya, tapi teman-teman klik edit di sini dulu nih. Nah, ada tulisan edit. Ya, baru teman-teman bisa isi. Lagi-lagi cara cepatnya ya, teman-teman tinggal buka ke Excel-nya. Ya, karena profitabilitas adalah Y-nya, maka saya tinggal copy paste aja ini. Saya blok. Ctrl C, saya pindahin ke Evius-nya. Di paling atas ini ya. Saya Ctrl V. Masuk datanya. Pak Bro, kalau kayak gini, saya close, ngaruh nggak sih? Dia tidak ngaruh. Sekalipun kita delete as group, datanya akan tetap terentry. Ya, masuk ya. Ada semua datanya, tidak bolong. Nah, ada semua datanya, teman. Oke, ada semua. Ya. Oke. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Gimana teman-teman? Monggo. Gak usah malu-malu sama saya. Mohon maaf mau bertanya, itu yang punya saya yang X2 itu ada NA gitu Pak, jadi nggak muncul angkanya, cuma beberapa yang muncul. Oke, kita lihat ya, NA. Oh, kalau kayak gitu, coba diulangin lagi, buka X2-nya, lalu dimaksimize ya biar enak lihatnya ya, diedit. Dari sini, copy paste lagi. Nah, copy paste lagi. Gue ulangi. Nah, copy dia. Jadi siapa yang nanya? Di sini saya nggak kelihatan. Saya Pak, saya Sabila Pak.
Oh, Sabila. Monggo coba Sabila dites. Saya tungguin. Bisa? Masih tetap, Pak. Nggak Oh, bisa. gitu. Masih NA, iya. Coba kalau gitu objeknya dihapus, di-delete. Yang mana, Pak? Yang X2-nya yang error, Iya. ini di-delete, klik kanan, delete, lalu bikin lagi objeknya. Oh, iya, iya. Coba ya. Tutorialnya kayak gini nih. Ini kita delete. Ya, delete X2-nya aja. Bikin objek. Kalau mau manual, monggo. Ya. Klik lagi, series X2. X2, oke. Ya, dia akan masuk. Kan datanya kosong ya. Saya edit di sini. Saya masukin dari sini. Sebelum saya lanjut, saya pastikan dulu teman-teman nggak ada masalah. Kayak gimana? Pak, masih tetap, Pak. Masih tetap Nggak ya? bisa. Kalau Iya. gitu Jadi coba berarti yang di muncul close itu yang aja. 3. Kenapa, Pak? Di close aja, bikin variabel baru lagi. Jadi prosesnya dari awal lagi. Oh, iya, iya. Takutnya error itu FViews berapa yang dipakai? Itu Microsoft-nya. Enggak, sorry. FViews-nya. Itu kan di aplikasi FViews kan? Untuk Oh, mengolah datanya kan? itu 9 saya, Pak. Oh, coba diolah lagi ya. Di close dulu, lalu dibikin lagi dengan objek yang sama. Oh, iya. Dengan step yang sama Iya, ya. Pak. Oke. Berarti ini nggak apa-apa ya. Saya tinggal dulu ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke. Teman-teman jangan segan-segan ya kalau mau motong saya di tengah apa namanya percakapan ya. Nggak ada masalah kok. Oke, berarti kita lanjut ya. Nah, ada beberapa cara ya. Oke, saya lupa ya sama teman-teman ngejelasin dulu. Nah, untuk nanti teman-teman ketika olah data, jangan lupa ya, untuk memasukkan di software itu angkanya turunnya ke bawah. Jadi yang paling mudah itu di atas. Ya, ini sepele tapi penting banget nih. Karena nanti hasilnya bisa beda. Jadi angka yang paling tahunnya paling tua itu di atas, dia akan turun ke bawah menjadi tahun yang paling tua. Paling muda ya. Masuk ya? Oke, itu jangan lupa tuh. Nah, berikutnya ketika teman-teman ingin melakukan olah regresi, pastinya yang harus dipenuhi adalah kaidah asumsi klasik, gitu. Nah, untuk kaidah asumsi klasik teman-teman bisa langsung olah sekarang dengan cara pertama, pilih dulu variabel Y-nya. Ya, teman-teman bisa blok, kontrol, klik Y. Nah, baru X1 klik, X2, X3. Klik kanan. Lalu open equation. Kalau tadi S group, sekarang equation. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Teman-teman pilih variabel Y-nya terlebih dahulu, lalu diklik ya. Diklik sambil megang CTRL ya, kontrol ya, lalu X1, X2, X3. Gitu. Baru klik kanan, kontrolnya ya. S equation. Dia akan muncul seperti ini. Cara membuat equation ini tidak hanya menggunakan itu aja ya, caranya klik kanan ya, tapi juga bisa nanti teman-teman gimana ya, proses equation. Ini ada beberapa cara sih sebenarnya teman-teman bisa melakukannya. Ya, tapi kita cara paling gampangin dulu aja ya. Teman-teman klik dulu Y-nya di awal, X1, X2, X3, lalu klik kanan, open equation. Oke. Sudah sampai sini, teman-teman tidak perlu mengolah ini tidak perlu diganti, normal saja yang paling atas ya, NLS atau ARMA. Lalu optionnya nggak perlu diapa-apain, biarkan saja. Sampelnya juga nggak usah diapa-apain, langsung klik OK saja. Lalu ini adalah hasil uji koefisien determinasi, uji T dan uji F. Langsung keluar hasilnya. Ada kendala, teman-teman? Monggo. Di saya masih belum keluar, Pak. Belum keluar. Coba diulangi lagi prosesnya. Coba salsa ya tadi yang nanya ya. Monggo ulangi. Saya ulangin ya. Y-nya klik dulu. X1, X2, X3. Klik kanan.
open equation. Ya, keluar. Diemin aja, nggak usah diapa-apain, langsung oke. Di sini sudah kelihatan hasilnya ya, uji T-nya ya, bahwa X1 ini signifikan berpengaruh ya, positif terhadap Y-nya. X2-nya juga signifikan ya, berpengaruh positif terhadap Y-nya. X3 juga sama ya. Jadi signifikan semua. Hanya X2 saja yang punya korelasi hubungan negatif. Ya, artinya adalah ketika terjadi penambahan satu, ya penambahan satu pada si X2-nya, ya X2-nya meningkat, maka Y-nya akan mengalami minus, penurunan. Itu adalah bentuk dari korelasi negatif. Tapi kalau korelasi positif seperti apa? Ya kalau X1-nya meningkat, ya Y-nya akan meningkat. Gitu loh. Ya, ini udah muncul juga R-square-nya. Ya, adjustment R-square-nya juga udah muncul. Teman-teman juga bisa lihat uji F-nya. Ya, ini signifikan ketika diuji secara bersama-sama. Gampang loh? Ya nggak? Gampang. Gampang loh. Yang susah adalah ketika hasil ini teman-teman interpretasiin, cari literatur dan dukung hasil penelitian teman-teman melalui jurnal-jurnal yang lain. Itu yang susah. Gitu. Oke. Nah, tidak sampai di situ. Kenapa menurut saya, kalau saya sendiri, ketika sudah muncul hasil seperti ini tidak begitu menjadikan nyaman, senang ya, misalnya, wah signifikan semua, wah R-square-nya tinggi, lumayan. Saya tidak terlalu senang karena teman-teman harus melewati fase dulu yang namanya uji asumsi klasik. Ya, caranya gimana? Caranya teman-teman olahan yang ini nggak usah diotak-atik ya, didiemin aja. Teman-teman pilih view, ya. Teman-teman pilih view, klik view di sini. Nah ini ada pilihannya. Nah, pertama yang gampang dulu uji multicol, ya multikolonialitas, ya. Teman-teman pilih di sini ada yang namanya VIP atau variant inflation factor. Klik di sini, ini hasilnya. Kalau VIP itu, seingat saya itu tidak boleh lebih besar dari 10 nilai center VIP-nya. Berarti seluruh variabel ini aman toh? Lolos dia. Berikutnya. Ya. Gimana? Ada yang ingin tanyain sebelum saya ke uji berikutnya? Masuk? Monggo? Atau dicoba dulu, trial dulu, baru saya ke next step. Sebenarnya ada uji lagi loh teman-teman. Ini saya sambil ngobrol ya, sambil nungguin teman-teman ya. Ada uji lagi yang tidak perlu uji olah data yang tidak perlu menggunakan uji asumsi klasik. Jadi begitu hasilnya diolah, sekali olah saja itu sudah keluar hasil dan itu sudah bisa dipakai. Itu biasanya uji efisiensi. Itu bisa menggunakan data envelope analysis. Itu beberapa mahasiswa saya di Medlit saya tutorialkan dan alhamdulillah sudah banyak yang lulus menggunakan uji data envelope analysis. Tapi syaratnya itu datanya harus banyak. Oke, gimana? Next teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau mau nge-save, misalnya Pak Bro, ini kan sudah saya olah ya, pengen saya save, teman-teman silakan di data ini, klik freeze, ya di sini ya, masih di sama, klik freeze, ya, nanti dia akan keluar pop-up muncul. Dia akan sama dengan ini, yang ngebedain adalah simbolnya. Nah, kalau simbol yang kayak gini, ini teman-teman masih bisa olah lagi, ya. Tapi kalau yang simbol ini udah nggak bisa diolah lagi, ini tinggal di save aja. Teman-teman, ketika sudah memfreeze muncul pop-up ini, silakan di name, ya. Nanti dia akan masuk ke sini nih, tabulasi sebelah sini. Misalnya multicol, saya tulis ya, multicol. Oke. Nah, kan dia akan masuk kan ke sini kan? Oh, muncul di sini. Oke. Silakan dipraktekkan. Santai aja. Saya sambil minum kopi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mohon izin ya.
Gimana teman-teman? Ada kendala? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Siap. Nah, teman-teman, tadi sudah saya freeze, saya sudah pindahkan ke sini, lalu saya close aja. Udah nggak terlalu penting ya. Jadi takutnya teman-teman akan bias. Nah, oke, berikutnya kita masuk lagi ke uji autocall ya. Teman-teman di data yang ini silakan klik view ya. Lalu masuk ke residual diagnosis. Sebelum ini deh, sebelum autocall saya uji ini dulu biar urutannya gampang ya, uji normalitas. Ya. Karena kita hanya akan memakai ini uji normalitas, ini uji autocall, dan ini uji hetero. Jadi teman-teman, saya pengen membuat nge-brainwash teman-teman bahwa olahan statistik itu nggak serumit itu loh. Ketika teman-teman sudah mengumpulkan data, punya kaidah, ya ada aturannya ya, lalu teman-teman baca, olah datanya itu gampang, gitu kan. Bayangkan teman-teman tadi dari proses untuk mengolah data kan cuma perlu waktu mungkin 5 menit, gitu kan. Jadi teman-teman nggak usah patah semangat, ya harus cepat skripsinya. Nah, masuk lagi kita olah uji dari sini ya, kita olah sini dari ini view residual diagnosis, lalu histogram normality, ini untuk melihat uji normalitas. Saya klik ya. Nah, dia muncul tuh. Teman-teman. Ya. Ini kan banyak ya datanya ya. Yang dipakai apa aja? Teman-teman tidak perlu pakai diagram ini, nggak perlu. Kita bukan di SPSS. Kalau teman-teman di SPSS mungkin menggunakan diagram ini. Bahkan sekarang juga diagram histogram ini juga sering sekali dipertanyakan bahwa bagaimana bisa melihat data ini normal kalau hanya menggunakan diagram ini, karena sifatnya sangat subjektif sekali ya. Karena garis lengkung ini saya bisa saja mengatakan bahwa ini garisnya nggak lengkung-lengkung banget, berarti datanya nggak normal. Bisa kan? Itu sangat subjektif sekali ya. Jadi lebih bagus teman-teman menggunakan data yang sifatnya numerik seperti ini. Nah, untuk diuji kali ini kita makanya apa? Teman-teman pakai Jacquet-Bera test ya, dengan memasukkan nilai probability-nya. Nah, ini yang menurut Gujarati ini dikatakan lolos uji normalitas atau datanya normal itu apa? Ketika dia lebih besar nilai probability-nya dari alfa. Teman-teman pakai alfanya berapa? Alfa yang wajar itu adalah 0,05 di bidang sains. Di bidang sosial science ya. Tapi kalau teman-teman kedokteran itu biasanya pakai 0,01. Ya, masuk ya. Artinya adalah dia tenggang errornya itu cuma 1%, kalau 0,01. Tapi kalau kita di social science itu tenggang errornya ya tadi 5%. Makanya kita pakai 0,05. Nah, jadi kalau data probability-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka dia dikatakan terdistribusi dengan normal. Masuk toh? Aman ya? Clear? Kecepatan apa gimana? Iya, Oke. Pak, kecepatan. Kecepatan ya, saya ulang ya. Jadi gini, ada hal yang membedakan ketika teman-teman menggunakan EFUS dan juga SPSS. Kalau teman-teman sebelumnya sudah dapat tutorial SPSS, biasanya kan teman-teman uji normalitas itu menggunakan histogram. Ya. Nah, cuman sekarang ini sudah banyak sekali yang memperlibatkan bahwa histogram itu sebenarnya nggak bisa lagi loh dijadikan acuan apakah datanya normal atau enggak. Karena beberapa literatur mengatakan bahwa data yang normal di SPSS ya, olahan SPSS ya, itu dia akan membentuk kurva U terbalik. Ya. Nah, tapi kan itu kan dimasukkan melalui kurva histogram seperti ini. Ini sifatnya sangat subjektif. Nah, kalau kita di EFUS, dia menggunakan Jacquet-Bera test dan juga nilai probability-nya. Nah, ini teman-teman silakan baca aturannya. Data yang terdistribusi normal itu seperti apa menggunakan Jacquet-Bera test. Nah, sebagai gambarannya, Jacquet-Bera test itu mengatakan terdistribusi dengan normal apabila nilai probability-nya ya, yang 0,4 ini lebih besar daripada 0,05. Kalau teman-teman pakai alfanya 5. Masuk ya? Karena kan kita bisa milih tuh, alfa itu bisa pakai yang 0,01, bisa pakai yang 0,10. Itu bisa tuh.
kita bisa boleh pakai. Tapi kalau di social science biasanya sangat akrab dengan 0,05. Asumsinya kalau kita pakai 0,05, teman-teman tinggal bandingin aja nilai probability ini gedean mana sama 0,05. Gedean nilai probability ini toh. Artinya kalau lebih besar maka datanya terdistribusi dengan normal. Pak, itu kata siapa? Itu adalah rumus. Asumsinya saya membahasakan itu sebagai rumus ya. Itu sudah diuji oleh si Jacob Beranya. Dia menyampaikan dalam jurnal ilmiah. Jadi kita pakai aja aturan yang ada. Gitu. Masuk ya? Kira-kira sampai sini ada yang kurang jelas? Gimana teman-teman? Lanjut? Atau ada yang mau tanyain lagi? Gimana? Gak apa-apa, santai aja. Ini kan forum ini ya, Mas Satrio. Ini kan forum diskusi ya. Tidak terlalu formal-formal banget kan ya. Jadi boleh aja nanya tentang apa aja. Terkait yang sesuai konteks ya. Gimana? Lanjut? Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Teman-teman jangan lupa hasil uji normalitas ini di freeze ya, disimpan ya, lalu diklik name, lalu normality. Misalnya ya. Ya masuk ke sini nih. Udah 2 aja uji yang teman-teman lakukan ya. Tinggal 2 uji asumsi klasik lagi. Oke. Yang ini saya close. Dari sini view lagi. Teman-teman masuk lagi residual diagnosis. Nah, ke uji autokorelasi. Di bawahnya uji normalitas. Tinggal klik. Nah, dia Pak minta leg 2, ikutin aja. Ya. Default ini biasanya, ya. Klik OK. Muncul. Wah, Pak Bro, banyak banget nih angkanya yang mau dipakai ini yang mana nih, ya. Nggak usah bingung. Di literatur di Gujarati, dia hanya menggunakan angka ini aja. Nah, jadi ketika nanti teman-teman olah data, hasil olah datanya mau dimasukin skripsi, ya nggak usah semua dimasukin ini juga. Tuh. Pak Bro, saya mau masukin ini semua biar keren aja, ya kan? Nakut-nakutin musuh Pak, gitu kan? Ya nggak gitu juga, gitu kan? Jadi teman-teman hanya perlu masukin uji ini aja, hasil ini aja. Ini namanya uji apa? Uji Bruce Godfrey, ya. Teman-teman silakan masukin uji ini sebagai uji autokorelasi. Nilai ini, probabilitas ini yang 2 saya bold ini sama chi-square ini harus lebih besar dari 0,05. Ya. Ini aturannya agak kebalik-balik nih sama uji SPSS. Kalau SPSS kan biasanya kalau lolos dia harus di bawah 0,05 ya. Tapi kalau di EVIS itu harus di atasnya. Ya. Saya takutnya teman-teman di sini sudah ada yang belajar SPSS merasa bingung. Kok di SPSS uji normalitasnya harus di bawah 0,05? Gitu. Di EVIS kok beda ya? Gitu. Ya memang beda. Tiap software dia punya rule of thumbs-nya sendiri-sendiri. Ya. Oke, aman ya? Teman-teman nanti nggak perlu masukin ini nih. Ya. Hanya perlu masukin ini aja. Angka ini juga yang dipakai, cuma 2 ini. Artinya adalah sekarang dia sudah lolos uji autokorelasi. Benar toh? Aman ya? Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain ke saya? Sebelum saya next. Saya save ya, freeze, name, protokol. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Saya lanjut, view lagi, ya. Lalu residual diagnosis lagi, uji hetero. Nah, sebenarnya di uji hetero ini bisa pakai berbagai macam ya, banyak ya, bisa Bruce-Pagan, bisa Glaser, bisa White dan lain sebagainya ya. Tapi kalau saya lebih suka pakai Glaser, ya. Nanti dia ada aturan lagi tuh. Dia dikatakan bisa aja ya. Jadi gini loh, di statistik itu banyak treatment-treatmentnya. Ketika teman-teman ternyata nggak lolos uji heterokodastisitas ya, misalnya nggak lolos nih, aduh Pak Bro, gue nggak lolos nih, gitu kan.
teman-teman bisa menggunakan uji White ya dengan term of condition-nya. Teman-teman tapi jangan asal pakai juga, harus baca jurnal yang menguatkan argumentasi teman-teman. Bahwa misalnya boleh saja ketika sebuah model ternyata nggak lolos uji hetero, tapi dia telah melalui uji White gitu loh. Nah itu silakan dibaca ya. Jadi jangan patah semangat ya. Tapi untuk yang paling mudah teman-teman silakan melalui uji Glaser ya. Aman ya, uji Glaser ya, tinggal klik ya, muncul hasilnya. Nah, ini kan tadi hampir sama ya dengan uji autocall ya. Nah, kira-kira yang dipakai yang mana Pak Bro? Sama. Tapi kalau di sini hanya pakai uji yang chi-square-nya saja. Dua ini yang akan digunakan untuk dibandingkan dengan alfa teman-teman. Syaratnya sama, harus lebih besar dari alfanya. Kalau alfanya 0,5 berarti nilai yang saya bold ini harus lebih besar daripada 0,05. Kalau dia lebih besar artinya tidak ada heterokedastisitas dalam model yang teman-teman gunakan. Aman toh? Please, saya freeze dulu, saya save. Name hetero. Oke. Ya. Sampai sini ada yang tanyain? Nah ini. Pak, wah saya tadi kan pengen buka lagi tuh Pak uji koefisien determinannya, uji T sama uji F. Wah, udah ketinggalan dong Pak. Ini kan udah ketiban-tiban beberapa kali nih Pak sama uji-uji yang lain. Enggak. Di sini teman-teman bisa balik lagi ke uji yang tadi, tinggal klik view, teman-teman bisa lihat estimasi output. Nah. Jadi teman-teman tidak perlu ngolah lagi dari awal. Tinggal buka aja estimasi output. Muncul lagi kayak olahan pertama. Yang saya bilang, tuh teman-teman olahannya udah ketahuan tuh. Nah, udah ketahuan nih, signifikan. R-square-nya juga cukup lumayan, 0,7. Artinya adalah dari variabel ini, ya, ketiga variabel ini, dia mempengaruhi variabel Y-nya sebesar 0,76 atau 76% berpengaruh. 24-nya dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Masuk ya? Ini kan terlihat nih. Tiga variabel ini mempengaruhi variabel Y ini dengan nilai R-square-nya sebesar 0,76 atau 76% mempengaruhi variabel Y. 23-nya, 24-nya lagi dipengaruhi oleh apa Pak Bro? Ya dipengaruhi oleh variabel lain, tapi sayangnya variabel tersebut kita nggak bisa tahu karena nggak terlibat dalam model ini. Gitu. Ya. Ya teman-teman di sini tinggal di-save lagi. Freeze. Name koefisien. Oh, sorry. Langsung aja lah. Nah, udah muncul dia. Selesai. Olahan data teman-teman. Gimana? Sampai sini ada yang ingin tanyain lagi? Pak mau nanya, Boleh, silakan. kenapa kalau saya klik view di sini munculnya tabel dan label? Nah, karena tadi logonya bukan yang gini pasti. Beda kan? Karena tadi kayak gini, saya freeze. Nah, mungkin munculnya yang ke freeze ini pop up yang ini ya. Tuh, ya kan? Iya Pak, kayak gitu. Ya, berarti tadi mungkin ke close kali. Ini yang nanya siapa? Nggak kelihatan dari saya. Mohon maaf. Saya Pak Listia. Listia, mungkin tadi Listia salah kali ya. Yang di sini dikirain ini adalah olahan core-nya, ya. Ininya kali ke close tadi ya, mungkin ya. Iya Pak, ke close. Nah, ya nggak apa-apa, tinggal diulangin lagi. Caranya hampir sama kok. Oh, berarti harus ngulang lagi ya Pak? Kalau... Ngulang lagi, karena ini induknya nih. Saya membahasakan ini induknya yang logonya kayak gini. Kalau induknya nggak diapa-apain, dia bisa ke view, bisa ke estimasi. Muncul lagi. Atau kalau mau rumus-rumusnya, representasinya langsung muncul di sini. Tuh. Biasanya kan ada ya, nanti di olah data
tampilkan modelnya. Ya udah teman-teman tinggal copy paste aja modelnya ini. Koefisiennya. Lihatnya di mana? Kalau tadi kita output ya, view, estimasi output, hasil olahan yang tadi. Teman-teman mau lihat itu di mana? Di representation-nya aja. Oh, dia bisa kelihatan di sini. Itu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Monggo. Ini saya balikin dulu nih ke Mas Satrio. Sorry, kok saya yang jadi MC-nya? Monggo, silakan teman-teman dicoba. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang masih bingung? Kalau belum ada, sambil jalan saya kasih tahu. Nah, ini teman-teman ketika nanti hasil datanya, ini kan data fake ya, data buatan ya, karena untuk tutorial ya. Wah, Pak Bro, saya udah ngolah nih datanya, ternyata kok hasilnya banyak yang tidak memenuhi uji asumsi klasik ya. Atau bahkan memenuhi uji asumsi klasik tapi kok ternyata yang signifikan cuman X1-nya doang dan R-square-nya kecil. Karena kalau R-square-nya kecil, itu menurut opini saya pribadi ya itu ngapain kita teliti. Misalnya R-square-nya dia di bawah 40 ya, itu kan kecil banget ya, atau nggak di bawah 30. Artinya adalah dia tidak bisa memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang sangat signifikan. Ya. Nah, teman-teman bisa melakukan treatment, transformasi data. Ingat ya, ketika teman-teman ternyata diolah uji asumsi klasik dia tidak lolos, ya, teman-teman jangan patah semangat dulu. Teman-teman bisa melakukan treatment transformasi data. Caranya bagaimana? Ya, ini perhatiin nih teman-teman ya. Misalnya data yang jelek itu X3. Atau semuanya jelek, teman-teman mau transformasi semuanya. Ya, teman-teman silakan klik variabelnya di objek sini ya. Teman-teman, ini saya close dulu deh biar nggak pusing. Ya, ini klik ya. Masuk ke sini. Nah, ini kan data teman-teman yang tadi ya. Untuk ditransformasinya gimana? Teman-teman klik GNR. Ini generate. Klik sini ya. Muncul seperti ini. Nah, yang ini adalah nama. Nantinya akan jadi nama untuk data yang tadi tabulasi 11. Untuk yang di sini nih. Nanti dia akan jadi nama untuk di sini ya. Dia akan pindahin di sini ya. Saya klik lagi generate. Nah, yang ini akan jadi nama doang. Jadi teman-teman suka-suka teman-teman deh mau namain apa. Kalau saya palingan karena ini datanya akan ditransformasi kepada log, saya biasanya kasih nama LN. Tuh. LN X3. Ya. Whatever teman-teman mau habis ini di spasi ya. Habis X3 ini spasi atau enggak itu enggak ada masalah. Ya. Nah, udah seperti ini teman-teman. Ketik log. Ya. Sebelum diklik yang di sini, pasang kurung dulu. X3. Pilih X3. Kalau teman-teman milih X1, ya bisa aja. Tapi yang akan teman-teman log ya X1-nya. Hanya namanya aja di sini yang akan jadi X3. Masuk ya? Jadi, karena teman-teman mau ngelognya X3, ya klik di sini X3. Oke. Oke. Saya pastikan dulu teman-teman berhasil. Baru saya akan klik, biar nggak pusing. Aman ya? Oke, diklik. Nah, udah diklik. Jangan lupa kurungnya ditutup. Kita enter. Ayo semua teman-teman baca bismillah. Kita enter ya. Terus, loh Pak Bro, kok hasilnya nggak ada di sini, nggak berubah? Ya emang nggak berubah di sini. Yang berubah nanti hasilnya di mana? Ya di sini yang akan nongol. Oh, muncul dia. Ya, di sini LN. Kita lihat datanya akan berubah.
Oh, beda kan? Ini LN, ini non LN. Pak Bro, berarti kan itu merubah esensial? Enggak. Memang ini adalah treatment statistik, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Gitu. Memang ada kaidahnya juga. Data di treatment untuk ditransformasi ketika mengalami kendala pada uji asumsi klasik atau dan lain sebagainya. Tapi kalau di LN masih nggak signifikan juga, maka teman-teman treatmentnya adalah tambah lagi datanya. Kalau saya biasanya sampai sekitar 500 data baru diolah, itu pasti akan mulus-mulus aja. Kalau kita di kuantitatif, itu semakin banyak data yang diolah, itu akan semakin bagus. Karena hasilnya akan semakin valid. Nah, tapi kalau kayak gini nih ya, data fake gini ya, ini kan data bohongan ya. Terus, sorry. Datanya cuma 30 doang, ya 37. Ini hasilnya sangat sulit sekali untuk dipercaya kevaliditasannya. Gitu. Karena hanya menguji data segini aja. Makanya saya suka banget ke teman-teman saya, ini nggak tahu, ini banyak teman-teman manajemen ya. Kalau di perbankan syariah, saya bukannya underestimate sama data-data BMT, tapi menurut saya akan lebih mudah ketika teman-teman mengolah datanya yang sifatnya holistik, kayak perbankan syariah. Bank syariah itu kan datanya gelondongan banyak ya, dari tahun 1990 dia udah ada datanya. Gitu. Atau data bank yang ada di luar negeri gitu. Jadi akan lebih variatif lagi. Kalau bisa teman-teman dapat data 20 tahun, tapi 20 tahun itu dalam jumlah bulanan, itu akan sangat menarik sekali. Berarti 20 dikali dengan 12, datanya kan cukup banyak. Nah, itu sangat menarik banget. Pasti hasilnya akan sangat bagus dan akan sangat valid. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang ingin tanyakan? Karena tutorialnya sih cuma sampai sini doang gitu. Saya rasa sih teman-teman nggak akan ada kendala ya. Tapi pesan saya sama teman-teman semuanya, ini udah pada nulis skripsi atau going to nih? Akan. Ini pada baru nulis, apa sudah nulis, cuman butuh sertifikat ini aja? Ada yang bisa bantu kasih jawaban? Akan, Pak. Akan ya? Kalau akan, saran saya adalah teman-teman pelajarin, baca di YouTube, lihat statistik, olah analisis statistik. Jadi gini ya, experience saya sama, saya waktu S1 itu ya sama lah kayak teman-teman, mungkin nggak sama ya, mungkin saya terlalu buruk ya, maksudnya saya kebanyakan main dan lain sebagainya, cuman ketika sudah masuk S2, ketemu mentor yang sangat baik, ya, itu saya pelajari semua tools alat analisis statistik, ya, ternyata semakin kita pelajari, semakin kita tahu banyak alat statistik dan digunakan untuk apa, teman-teman akan semakin mudah menemukan judul. Ya, jadi kayak misalnya sekarang mau lihat nih, salah satu isu ya, ini nggak apa-apa ya, agak diskusi aja. Kayak melihat orang ngomongin Bitcoin halal haram. Sebenarnya itu nggak perlu diperdebatkan, tapi yang perlu diperdebatkan adalah efeknya apa kepada instrumen investasi. Ternyata dia punya dampak loh terhadap instrumen investasi syariah, gitu kan. Ketika harga Bitcoin naik, ya kan, ternyata orang-orang yang investasi di instrumen keuangan syariah, dia akan shifting ke Bitcoin. Nah, itu kan punya impact. Kita nggak ngomongin hal haram loh, tapi secara impact pada aspek ekonominya aja ketemu. Nah, itu bisa dilakukan ketika teman-teman, oh, kalau saya pengen nguji ini, alat analisisnya apa ya, gitu ya. Kalau teman-teman semakin baca, semakin lihat, ya teman-teman pasti akan semakin mudah untuk membuat judul yang agak aneh-aneh gitu. Oke? Gimana? Saya balikin nih Mas Satrio nih. Mas Satrio mukanya udah ngantuk banget nih, kayaknya begadang nih. Nih Mas Satrio sabar banget nih ngadepin saya nih. Enggak, teman-teman mungkin masih ada yang dibingungkan sih. Bisa ditanyakan. Mau nanya, Pak. Monggo, silakan. Saya stop screen dulu ya biar ini ya. Iya. Ini saya kok macet ini. Macet. Ini Mas Arif ya. Macetnya di mana, Mas? Di awal, Pak. Di awal. Oke. Awal coba FVC FV9 kah? FV10. 10 ya? Iya. Pastiin dulu udah terinstall dengan benar ya. Jadi kalau macet biasanya di close lagi aja atau pakai aplikasi apa namanya pembersih dari PC ya. Nanti habis itu dibuka lagi. Karena saya punya kendala juga sama kayak Mas Saiful Syarif ini.
kendalanya ada ketika saya mengolah dengan data yang banyak, saya suka nge-lag nih, suka keluar dengan sendirinya di FPIS 10 ini. Macetnya gini soalnya Pak, bukan macet softwarenya. Oh gitu, Ini, maksudnya? nah ini kok masih nana-nana gini ya? Oh ini bentar saya lihat dulu. Di awal tadi masih Pak. Itu Pak, kayaknya karena data dari Excel-nya itu ada komanya, coba diganti sama titik. Tadi Oh saya iya, bisa. betul. Nah, tak Data lihat Excel-nya titik itu. digantinya nggak boleh pakai koma. Betul. Tadi saya lupa kelewat. Harus pakai titik. Oh. Prosesnya Ya. nggak sih udah pakai titik deh. Apa salah ya? Saya coba, Ini Pak. Excel-nya. Ya, monggo silakan saya tungguin. Pokoknya keluar dari sini teman-teman harus bisa semua ngolahnya. Sambil nunggu Mas Syarif ya. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman, monggo. Ayo monggo, jangan malu-malu teman-teman. Pak, Oke, mohon maaf mau nanya. Oke, boleh Mbak Salsa ya. Iya, yang itu tadi Pak, yang generate series itu tadi, itu kan yang learn itu dari data profitabilitas ya. Profitabilitas itu kan variabel Y. Tapi Ya. kenapa yang di learn-nya tadi itu pakai X3, Pak? Oh, ini apa namanya? Itu tutorial aja. Jadi nanti kalau Mbak Salsa itu mau di loan, itu sesuai kebutuhan aja. Jadi kayak misalnya memang agak ya harus saya katakan dengan jujur ya, memang kalau olah data itu ya apa namanya? Aspek coba-cobanya ya harus ya memang ada juga ya. Maksudnya ketika nanti dilihat di modelnya, oh ternyata di sini saya coba. Ternyata kok yang ini diolahnya hasilnya nggak memuaskan gitu ya misalnya ya, koefisiennya. Oh ternyata kok di sini masih ada nih, saya pengennya X3-nya X2-nya 0,000 profitabilitasnya. Saya coba untuk X2-nya aja yang saya loan gitu loh. Atau saya pengen coba semua data saya log semua atau loan semua, lalu saya olah semuanya. Gitu. Itu boleh aja. Jadi tidak ada hal yang saklek dari untuk meng-LN data atau melon data ini. Gitu. Oh, begitu, baik Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Sesuai kebutuhan aja ya teman-teman nanti ya, ketika untuk mengolah datanya ya, untuk ditransformasi data. Sebenarnya ada lagi apa namanya analisis, bukan analisis ya, prediksi data lagi ya, itu namanya interpolasi. Cuman dalam sains itu tidak agak sulit diterima ya. Jadi saya punya data, kan saya punya data nih ya dari 1983 sampai 2019. Datanya kan tahunan. Saya pengen bikin datanya bulanan ya bisa aja. Cuman kalau untuk sains, kalau untuk riset itu datanya bisa dikatakan sebagai salah satu data yang tidak bermanfaat karena dia tidak valid. Tapi kalau untuk kebijakan itu masih bisa dipakai. Tapi nggak akan saya ajarkan, karena kalau saya ajarkan nanti teman-teman jadinya males. Udahlah ngapain saya nyari data bulanan, saya interpolasi aja. Tapi ada salah satu instrumen juga, itu bisa dilakukan di FIS. Ini bertanya. Monggo, silakan. Tadi kan itu Pak, untuk pengolah datanya tadi kan berawal dari Multico. Nah, ya. apakah itu nggak harus runtut Pak? Kalau misal kita ngolahnya itu melalui normalitas dulu baru Multico, atau boleh. terserah? Boleh. Jadi tadi saya arahkan untuk multi-call karena kalau teman-teman yang terbiasa dengan user interface ya, itu akan lebih mudah ketika teman-teman misalnya ngolah data. Saya ulangin ya, nggak apa-apa ya. Nah, ketika teman-teman masuknya ke sini,
Cuman lebih mudah aja sih sebenarnya menghafal. Oh, pertama koefisien dulu, klik di sini. Habis itu ke sini, klik di sini. Yang ketiga ini, yang keempat ini. Tapi kalau mau nggak urutan nggak apa-apa. Gitu kan. Yang biasanya sih kalau di statistik, di skripsi atau di karya ilmiah itu yang disoning pasti normalitas dulu biasanya. Normalitas dulu, baru hetero, baru autocall, habis itu baru multicall. Tapi kalau diolah data ya sembarang aja, yang penting keluar outputnya baru nanti tinggal dieksekusi aja di karya ilmiahnya. Gitu. Itu nanti mempengaruhi hasil akhirnya nggak, Pak? Kalau Oh, misal kita nggak runtut. Nggak mempengaruhi. Nggak mempengaruhi dia. Aman-aman aja. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau tanya lagi? Pak, mohon maaf mau bertanya. Boleh. Jadi meskipun nanti datanya ini diolah, di log itu tadi itu data akhirnya di penelitian nanti tetap akurat gitu Pak ya? Tetap akurat kalau di LN. Itu boleh karena sudah melalui kaidah. Boleh, nggak ada masalah di LN. Nggak ada masalah. Ada juga gini loh, ada beberapa penelitian yang ketika dia datanya nggak bagus, yang di LN cuma X2-nya aja, yang di LN cuma Y-nya aja, atau semuanya juga di LN. Salah satu penelitian saya yang terpublikasi di salah satu jurnal terindeks Scopus, itu saya LN datanya semuanya. Nggak ada masalah. Itu juga sudah melalui proses review berkali-kali ya. Dan memang ya nggak apa-apa. Gitu. Di statistik itu biasa aja. Tunggu teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silahkan teman-teman jika ada yang masih dibingungkan. Mau ditanya apapun nggak masalah terkait dengan masih bidang penelitian ya, insya Allah akan saya jawab. Saya juga punya ada case salah satu jurnal yang saya publikasi di salah satu jurnal Scopus, dia tidak lolos uji heterokedastisitas. Nah, saya itu waktu itu menggunakan uji heteronya, tidak menggunakan uji Glaser, tapi menggunakan uji White dengan kaidah ya bahwa dia nggak lolos nggak apa-apa, tapi sudah ternormalisasi dengan uji White tadi. Gitu ya. Misalnya ya salah satu ujinya kayak tadi, tapi saya dukung dengan penelitian orang yang sebelumnya melakukan itu. Gitu. Terus ada buku juga dari Gujarati, Basic of Statistics, ya saya citasi itu. Dan itu tidak ada masalah. Yang penting literaturnya aja. Dan teman-teman jangan sampai menulis rule of thumbs-nya tapi tidak tersitasi. Harus ada citasinya. Misalnya aturan kayak tadi saya mengatakan bahwa uji autocall itu T-square-nya harus lebih besar daripada 0,05. Itu harus didukung dengan citasi dari siapa. Gitu. Kalau nggak salah di di tutorial saya itu ada kok citasinya. Aturan rule of thumbs-nya pakai siapa. Tapi nanti teman-teman silakan bisa pakai juga dari buku-buku yang lain ya. Oke, monggo silakan. Ada lagi? Mungkin bisa dilanjut dulu, Pak. Sebenarnya materi sih udah nggak ada sih. Kalau untuk ini, nah untuk tugas itu ini permintaan dari Mas Satrio dan juga Pak Ferry. Jadi itu datanya yang saya sediakan ke teman-teman, silakan diolah ya datanya ya dengan cara yang sama ya. Uji asumsi klasiknya saya minta dimunculkan, uji T-nya, uji F-nya dan koefisien determinasi. Nah, setiap data ini silakan dijelaskan. Kayak misalnya tadi sorry. Misalnya
uji ini ya. Nah, ini di bawahnya dijelasin sama teman-teman keterangannya apa gitu loh. Ya walaupun sih sebenarnya gampang aja keterangannya ya. Teman-teman bisa ngomong bahwa oh di sini X1 berpengaruh dia lolos uji multikol karena dia nilainya di bawah 10 ya. Tolong jelaskan di sini di bawah ini ya. Per analisis. Koefisien determinasi juga sama, saya harap teman-teman juga menjelaskan ya. Di sini signifikan dan lain sebagainya. Modelnya juga sama. Nanti saya minta teman-teman untuk menjelaskan ya. Kan biasanya kan ada begini ya modelnya ya. Teman-teman menjelaskan bahwa ini tuh pengaruhnya apa sih gitu kan. Misalnya dia signifikan, punya pengaruh positif dengan nilai koefisien ini. Artinya apa sih? Ya kan? Ya artinya sih sebenarnya gini, kalau teman-teman lihat di sini kan nih pengaruhnya positif ya ketika diuji secara parsial ya. Satu-satu diuji X1 terhadap Y, signifikansinya positif, koefisiennya 0,4. Artinya apa? Artinya adalah ketika terjadi penambahan 1 pada X1, maka dia akan berdampak terhadap Y. Y-nya akan meningkat sebesar apa? Sebesar 0,4 ini. Gitu. Ya, dia akan meningkat sebesar ini Y-nya ya. Jadi kalau dia naik 1, Y-nya akan meningkat sebesar nilai koefisiennya ini. Nah, bagaimana dengan yang minus? Sama. Kalau dia X1-nya, X2-nya ini dia meningkat, maka Y-nya yang akan minus sebesar nilai koefisien ini. Gitu. Masuk ya? Terus R square-nya ini dijelasin juga. Yang kayak tadi saya bilang, ya klise lah menjelaskan bahwa oh ternyata dari model ini terbentuk ada 76% yang mempengaruhi sebesar 76%, sisanya 24% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Gitu. Saya minta hanya ada keterangannya aja ya. Kayak teman-teman nulis skripsi aja. Ini uji F-nya juga sama. Oke, saya rasa itu Mas Satrio, Mbak Inayah. Baik, Pak. Jadi untuk penugasan kepada teman-teman nanti kan di-share kuisnya. Jadi teman-teman diminta untuk mengolah data dengan nanti menyantumkan pada Word itu berupa uji analisis, uji multiko, uji autokorelasi, dan uji hetero dengan beserta keterangan atau tidak ada guiding aja ya. Kadang-kadang kalau di YouTube kan dia kecepatan atau nggak jelas, kita nggak bisanya secara luasa. Tapi kalau dikasih tahu secara gamblang gini kan ternyata mungkin saya rasa di antara teman-teman ada yang bilang, oh ternyata gini yang olah data ya. Kadang-kadang juga orang kan nulis skripsi malesnya diolah datanya doang. Jadi ada kayak seperti momok. Ya enggak juga kok, teman-teman semua bisa. Juga basicnya ya walaupun saya ilmu ekonomi tapi S1 saya ya terlalu banyak main gitu kan, tapi saya bisa ngikutin kok dengan baca beberapa gitu kan. Saya rasa kalau saya aja bisa, apalagi teman-teman nih yang lingkungannya teknologi semua, terus informasi sekarang udah lebih banyak, saya rasa akan jauh lebih hebat nantinya. Oke gitu Mas Satrio, Mbak Inayah. Baik Pak, apakah teman-teman masih ada yang ditanyakan? Kalau sudah saya akhiri. Silahkan, selagi pemateri masih ada waktu. Sambil menunggu teman-teman, Pak, mau izin untuk minta fotonya bersama peserta. Monggo, silakan. Akan dipandu oleh Mas Satrio, silakan. Oke, teman-teman peserta minta tolong diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke sesi foto bersama pemateri. Yang lain yang belum on cam, monggo on cam sebentar. Oke, sebentar.
sebentar, jaringan saya juga kurang bagus. Oke, 1, 2, 3. Oke, ke yang slide kedua. Satu, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ina, Pak Sony. Monggo dilanjut. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya atas waktunya. Saya mohon maaf sekali di awal pertemuan saya banyak kendala teknis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi insight buat teman-teman. Buat panitia, Mas Satrio ini yang nggak selalu bosan untuk ngechat saya. Karena saya mohon maaf juga Mas Satrio, lagi banyak ada beberapa penelitian yang saya kerjakan, jadi jarang pegang handphone. Saya juga terima kasih sama teman-teman atensinya. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan untuk menulis skripsi. Mudah-mudahan jalan teman-teman terbuka dan mudah-mudahan semester ini teman-teman bisa lulus semuanya. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya izin live, Mas Satrio, Mbak Inaya ya, izin ya. Oke, Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sony yang telah memaparkan materi pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat nantinya dapat bermanfaat. Kemudian saya langsung kembalikan kepada Mas Satrio. Oke, terima kasih untuk Saudari Yatul Maula. Oke, acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum ditutup, teman-teman jangan live dulu ya, karena ada sesi absensi yang kedua. Link absensinya akan segera dikirim, teman-teman jangan live terlebih dahulu. Oke, perihal kuis tadi sudah dijelaskan ya. Untuk kuis bisa dikerjakan mulai dari sekarang, dan pengumpulannya paling telat jam berapa? Jam 12 ya, paling telat. Gimana teman-teman tadi? Kuisnya aman kan? Untuk kuisnya saya kirim di grup ya. Teman-teman bisa dikerjakan dari sekarang, kuisnya sudah saya kirim di grup. Dikerjakan lewat Word. Hasil outputnya itu nanti di screenshot bisa, atau dipakai aplikasi Snipping Tool bisa. Dikirim ke email Restory paling lambat jam 12 ya. Itu aja. Satrio Bijim, sorry masuk. Nama. Itu pengumpulan kuisnya jadi jam 1, bukan jam 12. Oh, jam 1 ya? Oke. Nah, pas gitu nanti kalau yang double-double, bisa pengirimannya bisa langsung ya, konfirmasi ke panitia juga. Oke, untuk kuis jam 1 ya teman-teman. Jadi ada 3 jam kurang lah untuk pengerjaan kuis. Nah, untuk yang kendala, ada yang mengalami kendala waktu pengiriman, nanti dilihat lagi ketentuan-ketentuan pengirimannya yang akan dikirim oleh teman-teman panitia di grup pelatihannya. Seperti itu.
Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah hadir dalam pelatihan statistik gelombang ke-7. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensinya ya. Ini boleh live kan? Halo? Halo, ya nggak apa, live aja nanti 10.20 saya live untuk semua kok. Yang nggak bisa absen pertama gimana tadi Mas Satrio? Yang nggak bisa absen pertama bisa absen kedua. Langsung aja, nggak apa-apa. Absen sekali doang. Ya nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Mas Satrio.